Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam inspirasi pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus boleh menyertai kami. Kami ada sampai detik ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menolong kami, menuntun kami dalam melakukan hal apapun itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti, dan juga Roh Kudus, tolong hamba-Mu yang terbatas ini, agar apa yang disampaikan hamba-Mu ini betul berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Lukas 12, ayat yang pertama sampai yang ke-7 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikopnya, pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dari firman Tuhan ini saya mengangkat satu tema, murid yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara, dapat kita lihat kenapa saya mengambil tema ini. Di ayat yang pertama, ketika ada beribu-ribu banyak orang datang untuk mendengar apa yang disampaikan Yesus, Yesus tidak langsung kepada orang-orang yang banyak itu, tapi dia ingin mengajar secara khusus kepada murid-muridnya. Dia mau pengikutnya secara khusus kepada muridnya, agar murid-muridnya memiliki kualitas rohani yang bagus, daya tahan yang luar biasa bagus. Sebab itu saudara, kenapa saya mengambil tema ini, murid yang berkualitas? Ketika kita berbicara mengenai kualitas, kualitas berbicara mengenai nilai, kualitas berbicara mengenai suatu harga yang bukan kecil, suatu harga yang sangat mahal. Kalau kita melihat barang-barang yang ada di dunia ini, barang-barang yang mahal itu pasti memiliki kualitas yang sangat bagus. Sebut saja merek-merek mobil seperti Ferrari, Bugatti, Lamborghini. Perhatikan, mereka dibuat tidak banyak karena mereka dibuat dengan tangan manusia, handmade. Kalau tangan manusia yang membuat pasti bagus, karena di situ akan melibatkan emosi dari manusia, emosional. Sebab itu dia akan merangkai dengan bagus, dan barang-barang yang digunakan pun memiliki kualitas yang sangat bagus, sehingga harganya mahal. Yang membeli pun terbatas kalangan atau golongan-golongan tertentu saja. Oleh sebab itu saudara, barang-barang yang mahal punya kualitas yang bagus, daya tahannya bagus, kuat, tidak gampang hancur. Oleh sebab itu oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mau sebelum dia mengajar kepada orang banyak, dia mau murid-muridnya
memiliki kualitas terlebih dahulu. Karena murid-muridnya akan meneruskan pelayanan dan terbukti. Selain Yudas, murid-murid yang lain, mereka betul-betul dipakai Tuhan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Ada 3 poin, ada 3 hal penting sehingga hidup kita ini berkualitas. Kita adalah murid-muridnya Tuhan. Kita pengikutnya Tuhan. Yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Bapak Ibu dapat perhatikan ada satu kata kemunafikan. Yesus mau supaya murid-muridnya tidak sama seperti orang Farisi. Orang Farisi, mereka menjalankan agama tetapi hatinya busuk. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak mau. Dia mau supaya murid-muridnya tidak munafik. Hatinya betul-betul jujur. Hatinya betul-betul murni. Ketika memberi dengan motivasi yang benar. Ketika kita melayani Tuhan di panggung, memiliki motivasi yang benar, bukan karena supaya dilihat orang, tapi betul-betul. Sebab itu saudara, mari kita jangan munafik, apa adanya kita saja. Ingat, ini berbicara mengenai hati, Bapak Saudara. Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jangan main-main. Hati kita harus kita jaga. Hal yang kedua adalah takut akan Tuhan. Ayat yang keempat dan kelima. Saudara, kata takut akan Tuhan ini tidak hanya berbicara mengenai suatu situasi yang takut akan dihukum Tuhan, tetapi situasi di mana kita betul-betul tunduk sama Tuhan, kita taat sama Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Dari mana kita tahu? Baca firman Tuhan, saudara. Baca firman Tuhan supaya kita tahu. Firman Tuhan inilah yang menuntun hidup kita. Roh Kudus dapat menolong kita karena kita membaca firman Tuhan. Tugasnya mengingatkan kepada firman Tuhan, agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Itu, saudara. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, apa yang dapat kita dapat, saudara? Apa yang dapat kita lakukan dalam hidup ini? Oleh sebab itu, saudara, mari kita takut akan Tuhan. Berarti kita taat dan kita tunduk sama Dia, karena kita mengasihi Dia. Poinnya ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kalau burung saja Tuhan tidak lupakan, apalagi kita. Kita diciptakan dengan tangannya Tuhan. Tidak hanya dengan tangannya, tapi Dia menghembuskan nafasnya. Dia memberikan roh ke dalam kita. Kita spesial. Jangan takut, jangan khawatir. Itu poin yang ketiga. Karena apa? Karena Allah memelihara kita. Kita spesial, saudara. Jangan merasa diri, aduh saya mah apa? Saya mah gak bisa apa-apa. Tidak, saudara. Kita spesial, kita berharga di mata Tuhan. Dia memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita. Mari, saudara. Jangan takut dan jangan khawatir. Khawatir boleh ada, takut boleh ada, boleh, saudara. Tapi jangan nginap lama-lama. Ketika khawatir atau takut itu datang, mengingatkan Tuhan, saya butuh Tuhan, tolong saya supaya saya tidak khawatir. Mampukan saya Tuhan. Saat itu juga kita kembali bangkit. Tapi jangan sampai nginap. Semakin lama dia nginap, maka itu akan membuat pikiran dan hati kita mulai melenceng jauh dari rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita yang adalah murid-muridnya saat ini, kita menjadi murid-murid yang berkualitas dan hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar bersama-sama agar kami menjadi murid yang berkualitas. Kami murid yang memiliki nilai yang baik, nilai yang luar biasa dahsyat, di mana nilai itu dapat mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, tolong Bapa, biar kami tidak munafik. Dan kami juga tetap takut akan Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak khawatir karena Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau memelihara kami. Engkau tahu segala kebutuhan kami, Tuhan Yesus. Oleh Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami tiap-tiap hari, Tuhan. Ajar kami agar hidup kami betul-betul menyenangkan hati-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami siap untuk menjalankan setiap aktivitas kami. Dan kami betul-betul melakukan firman Tuhan dengan apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.